إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita sehingga malam hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, kemampuan dan kemauan untuk hadir di masjid ini. Kita berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya amalan-amalan kita, aktivitas kita, puasa kita, tilawah kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Kemudian kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita dijadikan pengikut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan kita, tidak akan memanggil kita ke haribaannya kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Sebagaimana dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kami sekedar atas nama pengurus Masjid Al-Furqan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, pertama mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang telah ikut bersama-sama memakmurkan masjid kita ini, Masjid Al-Furqan. Tentu banyak kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dari pengurus masjid ini. Kami berharap ada kritik atau saran dari bapak-bapak, karena banyak kekurangan kelemahan itu. Ada yang kamar mandinya, tempat wudunya kotor, pembagian iftarnya tidak merata, bahkan hari ini tidak ada iftar, yang masak sudah nggak ada. Dan fasilitas-fasilitas lain yang tentu banyak kekurangannya. Semoga Allah menyempurnakannya. Kemudian kami pada kesempatan ini ingin menjadi manusia yang tidak merugi, ingin saling mengingatkan pada kita semuanya dalam kebenaran dan dalam kesabaran agar kita menjadi manusia yang tidak merugi. Bapak-bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, dari waktu ke waktu, hari ke hari, pada malam hari ini kita sudah sampai penghujung bulan Ramadan. Insya Allah besok sudah hari yang ke-29 dan malam ini udah tarawih terakhir insya Allah. Karena menurut hisab baik NU maupun Muhammadiyah, hisabnya adalah hari ini terakhir, tarawih terakhir, dan besok hari Rabu sudah 1 Syawal. Jadi tidak ada beda di Idul Fitri. Insya Allah
di Masjid Al-Furqan di halaman akan mengadakan sholat Idul Fitri dengan imam yang tadi dibawakan oleh pembawa acara Ustadz Ahmad, itu Ustadz Muhammad Roin Nul Balad, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Jawa Barat. Beliau ini adalah pejuang yang terutama itu daerah-daerah kristenisasi Jawa Barat. Beliau itu sangat aktif sekali, dan juga untuk penegakan amar ma'ruf nahi mungkar terutama di wilayah Jawa Barat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menghadiri. Bapak-bapak dan sekalian, bulan Ramadan ini adalah yang kita nantikan dari tahun lalu. Tahun lalu kita mohon agar diketemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Bulan tahun ini kita mohon agar diketemukan bulan Ramadan tahun depan. Tentu kita merasa bersyukur bisa diketemukan pada Ramadan tahun ini. Tetapi bersyukur itu tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah kita diketemukan bulan Ramadan, tetapi harus diaplikasikan. Kalau boleh saya mengambil contoh, ketika kita menerima kiriman makanan dari tetangga kita, kita pun ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Kemudian makanan itu kita makan rame-rame, anak, istri, cucu berebut sampai habis. Yang memberikan tentu merasa senang, dan insya Allah kalau boleh saya mengambil minjem hatinya, kalau ada makanan lagi nanti kita kirim lagi. Itu artinya nikmatnya bertambah. Lain halnya kalau kita menerima kiriman makanan, alhamdulillah, terima kasih, kita taruh di atas meja, di atas saji, sampai malam nggak ada yang makan, sampai pagi akhirnya basi. Ketika basi kita buang, dilihat tetangga yang ngasih, sedih yang ngasih. Rupanya tetangga kita tidak suka dengan pemberian makanan kita. Terus nanti kalau ada makanan jangan dikirim tetangga sebelah kiri, kirimkan yang sebelah kanan. Artinya nikmatnya tidak bertambah. Begitu juga bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah pemberian dari Allah, nikmat dari Allah, hidangan sajian dari Allah. Ada puasa, ada berbuka puasa, ada tilawah Al-Quran, ada sedekah, ada ibadah-ibadah lainnya. Kalau kita semuanya kita laksanakan semuanya, tentu ini sesuai dengan perintah Allah agar menjadi manusia, orang-orang yang bertakwa. Tetapi kalau bulan Ramadan ini kita abaikan, lewat begitu saja, kira-kira Allah suka enggak? Jangan-jangan Allah juga tidak memberikan Ramadan pada tahun depan, karena diberikan Ramadan ini saja dilewatkan, tidak dinikmati. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini kita dapat mengambil manfaat, faedah, kita dapat mengambil nilai-nilainya. Yang insya Allah yang dapat terlihat misalnya dari sikap dan perilaku kita. Yang biasa sholat di rumah, mulai Ramadan ini akan selalu ke masjid. Untuk laki-laki berubah. Yang biasa sholatnya masbuk, besok insya Allah sholatnya di belakang imam.
Begitu saudara. Dan perilaku kita yang di masyarakat misalnya, yang biasa berlaku kurang baik, kurang sopan, mulai besok perilaku dengan baik, dengan sopan, dengan tetangga, dengan saudara-saudara, tidak sombong. Itu antara lain. Dan perilaku lain yang bersifat positif. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bulan Ramadan ini mengarahkan kita, Allah berikan kemudahan agar kita bertakwa. Yang menentukan kebahagiaan kita, yang menentukan kesuksesan kita, diberikan fasilitas di bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu Allah akan berikan jaminan, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan mencabut kesulitan-kesulitannya. Itu bagi orang yang bertakwa. Bertakwa dalam beberapa kamus memang berbeda-beda, tapi semuanya bermuara pada bahwa seseorang itu menjauhkan diri dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Semoga kita dapat melaksanakannya setelah bulan Ramadan ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sekali lagi yang menentukan kebahagiaan kita, yang menentukan kesuksesan kita adalah kita sendiri. Kita tidak akan khawatir dengan takdir Allah, takdir baik maupun takdir buruk. Yang kita khawatirkan adalah jangan-jangan amal kita, amalia-amalia kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan. Karena amal itu yang kelak akan menjadi bekal kita nanti untuk kesuksesan di akhirat. Bapak-bapak dan sekalian, semoga kita semuanya dapat sukses di dunia dan akhirat. Kami atas nama pengurus Masjid Al-Furqan sekali lagi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan, kelemahan, dan tidak maksimalnya kegiatan Ramadan di Masjid Al-Furqan Dewan Dakwah ini. Demikian yang kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.